Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah allazi allama bil kalam allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'd. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur kita sehingga kita sampai di malam ketiga di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan ini. Begitu juga mudah-mudahan dengan diterimanya ibadah kita, Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan taslim kita syurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, bahkan sampai terlihat gigi depannya. Ketika sahabat melihat Rasulullah tertawa, Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?" Rasulullah menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Allah, ya Tuhan kami, ambilkanlah kebaikan dari orang ini untukku, karena ketika dulu di dunia dia pernah berbuat zalim. Ketika di dunia dia pernah memfitnah saya. Ketika di dunia dia pernah berbuat curang kepada aku.' Apa kata Allah? Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini? Karena dia tidak memiliki sedikit pun kebaikan yang ada di dalam dirinya." Kemudian orang itu berkata, "Ya Allah, ya Rabb, kalau begitu biarkanlah dosa-dosaku dipikul olehnya." Kemudian sampai di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaca-kaca matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu lagi menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hari itu hari yang sangat mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang yang bisa memikul dosa-dosanya. Dia mencari siapa gerangan yang pernah berbuat zalim kepadanya, siapa gerangan orang yang pernah memfitnahnya, siapakah gerangan orang yang pernah mengambil haknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Kemudian Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, "Sekarang coba angkat kepalamu." Orang itu mengangkat kepalanya, lalu ia berkata, "Ya Rabb, ya Tuhan kami, aku melihat di depan mataku ini, di depanku ini ada istana yang terbuat dari emas, yang sangat luar biasa. Terbuat dari emas, terbuat dari perak, bahkan bertahtakan intan berlian, ya Allah." Kemudian orang itu lagi melanjutkan pertanyaannya,
istana-istana siapakah ini ya Allah? Apakah untuk para nabi ataukah para rasul? Apakah untuk para orang yang siddiq? Apakah untuk orang-orang yang jihad di jalanmu ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi penjelasan bahwa istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Kemudian orang itu berkata, siapakah orang yang mampu membayar harganya itu ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, siapapun bisa membayar harganya, termasuk engkau mampu membayar harganya. Kemudian orang itu heran dan berkata lagi, dengan cara apa aku bisa membayarnya ya Allah? Apa kata Allah? Caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepada aku. Kemudian orang itu berkata, ya Rab, kini aku memaafkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, kalau begitu gandeng tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk surga bersamamu. Inilah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pencerahan kepada kita agar kita senantiasa selalu bertakwa dan saling berdamai, saling memaafkan. Janganlah kita dendam, karena saling memaafkan itu akan membawa kedamaian, keberkahan dalam hidup kita. Inilah yang kami sempat sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.